sepengetahuan saya itu jauh atau mungkin lebih banyak yang bisa dilakukan dari apa yang mungkin Bro Marcel udah pernah bilang. Gitu. Jadi bukan sekedar psikologis atau racun dan sebagainya lah yang mungkin beliau itu pernah bilang. Jadi mohon maaf juga, bukan saya maksudnya untuk mau menghakimi kamu ya Bro Marcel gitu. Tapi banyak hal lah yang mungkin di luar nalar atau di luar dari ya mungkin yang udah pernah dijabarkan oleh beliau. Bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah, terus kamu disuruh diem aja. Gimana coba? Ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah, terus kamu teriak maling, kamu malah dituduh, wah kamu pemecah rezeki maling. Kan aneh, ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Masa ia bersuara untuk mengedukasi nggak boleh? Foto ronsen seorang yang sakit di rumah sakit, saya bisa bawa dokternya, saya bisa bawa foto ronsennya, saya bisa bawa orangnya. Kalau di dalam foto ronsennya ada paku di dalam tubuhnya. Nah ini ketika saya ruqyah, ini foto ronsennya, ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya. Sering banget tuh yang datang-datang itu, kalau nggak percaya sini bagi fotonya, ya saya bagi fotonya. Minta tanggal lahir saya kasih, minta nama asli saya kasih. Ya makanya ketika kemarin banyak yang ngetek tuh, bang ini disantet kayak gimana nih, saya mau bilang ke orangnya, lain kali kalau mau nyantet bilang-bilang biar saya kasih foto yang gayanya bagus gitu. Saya begini di screenshot, aduh yang kayak gini gitu, atau pas begini. Nanti saya foto, butuh persyaratan apa, saya yang keluar duit deh. Santet saya dong, ditunggu. Santet saya dong, ditunggu. Jadi dia berstatement bahwa katanya saya nggak percaya sama santet, tapi saya percaya sama sihir. Kan lucu. Ada lagi bahasa dia katanya apa sih, setan itu apa, saya nggak takut sama setan tuh apa gitu tuh. Saya percaya sama goib tapi saya nggak takut sama setan gitu. Kan lucu, antara setan dengan goib kan sama. Sihir dengan santet kan sama, itu juga gitu. Jadi bahasa-bahasa dia ini mencerminkan kebodohan dia gitu loh. Nama Marcel Radival atau yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan pesulap merah tengah menjadi pusat perhatian banyak orang. Aksinya membongkar trik-trik para dukun sukses melambungkan namanya. Namun di balik aksinya itu ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan tidak sedikit mereka yang berprofesi sebagai paranormal atau perdukunan dibuat geram oleh aksi Marcel. Misalnya Gus Samsudin yang terlibat perseteruan panas dengan Marcel. Dan baru-baru ini seorang praktisi pawang hujan juga mengkritik keras aksi Marcel yang menurutnya merasa paling benar. Lantas, seperti apakah tanggapan praktisi pawang hujan dan paranormal dengan tindakan nekat Marcel tersebut? Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai membongkar trik Gus Samsudin, nama Marcel Radival kini kian melejit pamornya hingga begitu dikenal oleh banyak orang. Marcel yang gemar membongkar trik para dukun ternyata mendapatkan tanggapan serius dari seseorang bernama Su Fu Chung yang berprofesi sebagai pawang hujan. Su Fu Chung merasa keberatan dengan tindak tanduk dan pernyataan Marcel terkait kekuatan gaib atau supranatural yang bagi Marcel hanya permainan trik belaka saja. Tanggapan terhadap aksi Marcel dilayangkan Su Fu Chung lantaran Marcel tidak hanya menuding para dukun seperti Gus Samsudin yang telah melakukan penipuan dalam ritualnya yang sekedar trik belaka, tetapi juga pernyataan Marcel yang tidak mempercayai pawang hujan. Menurut Su Fu Chung, apa yang dilakukan oleh Marcel tidaklah seutuhnya benar. Bahkan menurutnya Marcel terlalu gegabah dalam menilai sesuatu yang di luar logika. Menurutnya, supranatural dan kekuatan gaib sejenisnya adalah bagian dari budaya yang sudah mendarah daging di Indonesia. Maka, seperti inilah tanggapan lengkap Su Fu Chung terhadap Marcel.
Kalau untuk supranatural itu sebenarnya gini loh, tidak bisa juga kita pungkiri bahwa ilmu-ilmu spiritual itu berdekatan atau kaitannya erat dengan supranatural ya, gitu. Ya tapi kan bukan berarti kita harus mengejar supranaturalnya. Ya yang harus kita lakukan kaji diri kan. Kalau memang udah haknya ya nanti supranatural yang akan mendekat ke kalian, atau tuah yang cari tuannya. Tapi setidaknya pondasi-pondasi dasar spiritualnya sudah terpenuhi terlebih dahulu, gitu. Jadi kalau untuk mengenai kayak ilmu-ilmu mengenai pawang hujan sebenarnya sudah ada. Dari zaman dulu pun sudah ada. Di babat Cina sekalipun tuh sudah ada. Ada di beberapa sejarah-sejarah mungkin dari kita misalnya mau ambil rujukan ya ke arah Cina sekalipun itu udah ada. Yang pasti tidak ada seseorang pun di muka bumi ini yang bisa menjadikan. Semua hanya perantara. Nggak seperti misalnya beliau tersebut, mbak tersebut yang mungkin sekarang kamu tuju lah. Gitu ya, saya nggak mau menyebut nama ya misalnya ya beliau mempunyai pengetahuannya sendiri, beliau mempunyai keilmuannya sendiri, kearifan lokalnya sendiri lah, kok bisa kita bilang bullshit gitu loh. Jangan kita mencari dalil-dalil untuk membenarkan cara pandang kita gitu. Apapun yang terjadi beliau pernah berhasil loh dalam mewangi hujan tersebut gitu. Jadi kita pun juga jangan melihat pakai kacamata kuda kan, gitu, atau cuman melihat sebelah mata gitu. Kita harus akuin juga kalau andaikan ada orang yang mungkin bisa melakukan lebih dari yang kita bisa lakukan gitu pada umumnya. Tapi bukan berarti beliau yang menjadikan kan, istilahnya beliau cuman perantara, pembantu saja. Yang menjadikan tetap Tuhan juga kan. Mungkin saja dengan tata cara beliau yang beliau ketahui. Itu aja. Jadi kalau dikatakan bullshit, ya menurut saya enggak lah. Ya mungkin kalau Rare pakai singing bowl dengan mungkin keilmuan yang beliau dalami, dengan beliau pelajari, ya berbagai macam cara lah. Gitu. Ada juga yang misalnya pakai boneka-bonekaan kah, gitu loh. Kayak di Jepang misalnya pakai boneka-bonekaan ditaruh di dekat jendela kah, gitu. Atau misalnya di Jawa juga ada yang pakai kayak tusuk-tusuk sate, gitu loh, bawang dan sebagainya itu kan. Jadi nggak bisa dipungkiri Indonesia itu kaya akan budaya, kaya akan kearifan lokal, ilmu-ilmu leluhur itu ada, gitu. Jangan sampai dibilang bullshit juga kan. Tidak hanya membongkar trik para dukun untuk mengelabui pasiennya yang dibongkar oleh Marcel, tetapi juga aksi para dukun santet yang dianggap Marcel hanya permainan trik belaka. Aksi Marcel tersebut pun menuai banyak reaksi dari para dukun. Mereka beramai-ramai menuding Marcel hanya mencari popularitas belaka. Ada juga yang menyebutkan Marcel telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keahliannya. Selain Gus Samsudin yang keberatan dengan pernyataan Marcel, ialah Firdaus selaku kuasa hukum Asosiasi Perdukunan Indonesia. Firdaus bahkan menyebutkan Marcel sebagai kebodohan yang fatal. Sedangkan Suhu Chung mempunyai pendapatnya sendiri tentang santet yang diragukan Marcel selama ini. Maka, seperti inilah perdebatan panas para dukun menghadapi Marcel terkait pernyataannya yang tidak mempercayai santet dan ilmu goib lainnya. Karena saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud santet itu gitu. Apakah sama dengan sihir? Dan ternyata tidak sama. Jadi makanya ketika saya bilang santet itu yang metode goib tidak ada, bukan berarti saya bilang sihir itu tidak ada, bukan. Karena saya membedakan antara santet dan sihir. Saya mempelajari santet, metode santet itu dari berbagai wilayah gitu. Bukan hanya satu wilayah. Jadi ada teman saya yang di Aceh yang juga belajar rahasia perdukunan, saya tanya perdukunan di sana gimana metode santetnya. Ada yang di Banyuwangi saya tanya juga, ada yang di Jawa saya tanya juga gitu. Jadi memang saya mencari atau mempelajari sesuatu nggak pernah dari satu sumber. Selalu dari banyak sumber gitu sih. Setiap manusia itu mempunyai warnanya sendiri, gitu, mempunyai cara pemikirannya masing-masing, gitu. Oke lah, mungkin beliau Marcel mungkin tidak mempercayai hal tersebut, tapi atas dasar apa juga untuk bisa memaksakan kan, atau istilahnya ya kamu lempar hal tersebut ke publik berarti menjadi sebuah konsumsi publik loh, gitu. Jadi apapun yang terjadi ini bukan masalah cuman dua pihak doang, ini udah masalah publik.
gitu, disengaja ataupun tidak, diketahui ataupun tidak, ini udah menjadi masalah besar, menjadi masalah publik. Jadi jangan sampai dengan keterbatasan pengetahuan kita, dengan warna kita sendiri, kita ini loh membuat tuh semua orang menjadi warna kita gitu. Ya mungkin caranya aja kurang bijak. Kita nggak bisa pungkiri Indonesia itu, Nusantara itu berbasis kerajaan, budayanya pun kaya, keilmuan-keilmuan, kearifan-kearifan lokal pun banyak. Itu kita nggak bisa pungkiri. Bukan berarti mereka yang mungkin ya sembahyang tidak dengan cara seperti kamu atau seperti saya misalnya, lantas orang tersebut salah gitu, atau nggak ada pengetahuan sama sekali gitu, kan nggak mungkin juga. Foto ronsen seorang yang sakit di rumah sakit, saya bisa bawa dokternya, saya bisa bawa foto ronsennya, saya bisa bawa orangnya. Kalau di dalam foto ronsennya ada paku di dalam tubuhnya. Nah ini ketika saya ruqyah, ini foto ronsennya, ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya. Nah seperti ini ketika diruqyah lalu keluar paku, apakah ini juga dikatakan penipuan? Sampai itu nggak merasakan sakitnya orang yang terkena santet, sehingga kamu ngomong santet itu nggak ada. Ini saya bisa nunjukkan orangnya loh. Banget tuh yang datang-datang itu, kalau nggak percaya sini bagi fotonya ya, saya bagi fotonya. Minta tanggal lahir saya kasih, minta nama asli saya kasih. Ya makanya ketika kemarin banyak yang ngetek tuh, bang ini disantet kayak gimana nih, saya mau bilang ke orangnya, lain kali kalau mau nyantet bilang-bilang biar saya kasih foto yang gayanya bagus gitu. Saya begini di screenshot, aduh yang kayak gini gitu, atau pas begini nanti saya foto, butuh persyaratan apa, saya yang keluar duit deh, santet saya dong, ditunggu. Di dalam tubuh manusia itu berbagai macam banyak unsur juga. Ada tanah, air, angin, dan api gitu. Bagi saya yang mematikan itu bukan santet namanya, tapi teluh. Atau misalnya di daerah bisa ada namanya jengges dan sebagainya, tergantung daerah masing-masing. Ya mungkin di publik lebih mengetahuinya ya pelet dan santet, pelet dan santet. Tapi sebenarnya santet itu bagi saya bukan sebuah kata yang agak tepat lah gitu. Kalau kita mau ngambil kearifan-kearifan lokal ya gitu sebenarnya. Ya bagi saya enggak menutup kemungkinan ada berbagai macam cara untuk sampai orang bisa menjahati orang-orang lainnya gitu. Jadi ada juga mungkin tahapan yang seperti Marcel itu bilang, dari psikologis lah dan semacamnya, itu mungkin ada dan saya tahu gitu. Tapi bukan berarti cuman itu doang gitu loh. Kembali lagi, manusia itu mekanisme tercanggih yang ada di muka bumi ini. Bang gimana dukun santet, bang gimana dukun pelet, bang gimana dukun yang ngirimin benda, bang gimana dukun yang bisa ngelihat hal goib dan sebagainya. Nggak pernah ada yang nanya dukun bayi gimana, dukun pijit gimana. Nah daripada saya ngejelasin dukun santet, dukun pelet, dukun yang bisa melihat hal goib, dukun yang bisa ngirim-ngirim, kan kepanjangan. Iya kan? Makanya saya selalu bilang dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Yang sok tahu tentang hal goib, maksud saya itu. Nah, bahwa katanya saya nggak percaya sama santet, tapi saya percaya sama sihir. Kan lucu. Ada lagi bahasa dia katanya apa sih, setan itu apa, saya nggak takut sama setan tuh apa gitu tuh. Saya percaya sama goib tapi saya nggak takut sama setan gitu. Kan lucu, antara setan dengan goib kan sama. Sihir dengan santet kan sama, itu juga gitu. Jadi bahasa-bahasa dia ini mencerminkan kebodohan dia gitu loh. Jadi jangan dia yang cabul, dia yang tipu, tapi menjustifikasi secara general orang-orang gitu loh. Yang menjabarkan tentang penipuan secara spesifik dia mampu menjabarkan secara profesional tentang trik-trik tipuan gitu loh, sulap dan lain-lain. Lalu dia melakukan hal-hal ya dugaan cabul terhadap seorang wanita. Dia pangku, dia hipnotis dengan sedemikian rupa dengan penuh profesional. Artinya yang cabul siapa? Sihir percaya. Yang saya nggak percaya perdukunan. Perdukunan itu kan semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal goib, surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin, sihir dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga semua agama melarang keras perdukunan. Setiap orang bebas kan mau bersuara apapun. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Ya saya mah tetap fokusnya ke yang mensupport, karena yang mensupport lebih banyak. Dari pihak MUI pun mensupport kok. Jadi kalau dari ada orang-orang yang tidak mensupport ya terserah.
Perdebatan Marcel versus para dukun tidak hanya berkutat soal kebenaran santet belaka, tetapi juga masuk dalam aspek lainnya tentang kebenaran ilmu gaib yang diklaim dimiliki oleh para dukun. Marcel tetap pada pendiriannya yang tidak mempercayai para dukun. Menurutnya, apa yang dilakukan para dukun bukanlah ritual gaib yang bisa menghasilkan sesuatu di luar nalar manusia, melainkan hanyalah trik belaka. Marcel yang selama ini mengaku aksinya membongkar trik para dukun atas dorongan edukasi agar masyarakat tidak tertipu dengan para dukun, maka seperti inilah kedua belah pihak saling serang satu sama lain antara Marcel dengan para dukun. Itu kita nggak bisa pungkiri, gitu. Jadi ya nggak bisa lah kita untuk menjudge kita atau menghakimi sesuatu itu dengan cara pandang kita tok saja gitu loh. Kita harus lihat dari berbagai macam sudut kan. Gitu. Jadi kalau hidup jangan pakai kacamata kuda. Bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah, terus kamu disuruh diem aja. Gimana coba? Ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah, terus kamu teriak maling, kamu malah dituduh, wah kamu pemecah rezeki maling. Kan aneh. Ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Masa ia bersuara untuk mengedukasi nggak boleh? Mohon maaf ya, mengecilkan indigo ya, gitu ya, bilang ya katanya halunya tingkat tinggi lah dan sebagainya, itu kelainan jiwa dan sebagainya. Bagi saya, bagaimana bisa kita menjudge seseorang dengan cara pandang kita, gitu loh. Lalu kita membuat tuh bahwa ya cara pandang kita yang paling benar gitu. Itu nggak bisa. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin saja dia dilahirkan dengan bakat lebih. Gitu, seperti yang tadi saya bilang, ada piranti-piranti lunak kan dalam tubuh manusia kan. Titik-titik cakra itu banyak di dalam tubuh manusia. Mungkin yang sederhananya kita tahu 7, tapi sebenarnya lebih dari itu. Gitu, ada 112 titik cakra dalam tubuh manusia, 111 dalam tubuh, 1 di luar tubuh. Gitu loh sebenarnya. Jadi nggak bisa dipungkiri, mungkin saja dia lahir dengan bakat lebih. Jadi berbicara sesuai pada keilmuan kamu, jangan pada kemauan kamu. Jangan karena suudzon kamu, pikiran kamu menuduh seseorang melakukan itu sehingga kamu mengira orang lain juga melakukan apa seperti yang kamu lakukan. Mentang-mentang kamu sering pakai trik, mentang-mentang kamu sering pakai penipuan untuk hiburan, lalu kamu melihat orang lain juga sama seperti kamu. Enggak tentu sama, sayang. Jangan mentang-mentang kamu itu jelek, melihat orang semuanya jelek. Jangan seperti itulah. Kita itu harus sesuai pada tendensi hukumnya, pada tendensi ilmunya masing-masing. Ya sebenarnya sih nggak perlu dites juga sebenarnya gitu loh. Dan orang mau percaya goib atau enggak ya kita nggak masa bodoh kan, itu menurut keimanan masing-masing. Cuman karena kita juga ikut peduli sama seperti Marcel Radival ya. Kan Marcel Radival kan berbahasa bahwa saya demi agama kan gitu ya kan. Jadi karena ini juga bicara menyangkut masalah akidah, ideologi dan lain-lain, makanya saya juga akhirnya melalui padepokan kita, padepokan Al-Firdaus. Jadi kita juga mencoba mengcounter itu gitu, agar orang jangan sampai tidak yakin lagi dengan hal-hal yang goib yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim gitu. Karena semua yang dilakukan oleh Marcel yang dibilang ini pembuktian, harus pembuktian gitu kan, ini tipu-tipu apa segala, ini liar. Legal standingnya Marcel Radival tidak mempunyai hak untuk mengkoreksi para dukun atau paranormal. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama dengan Cumi Cam Indap, kabar lengkap, mendalam, dan akurat, cari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.